Demokrasi Indonesia pasca Orde Baru diwarnai oleh fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu politik uang. Praktek haram ini, di mana suara ditukar dengan uang atau imbalan lainnya, telah menjadi momok yang merusak kualitas demokrasi dan menghambat kemajuan bangsa. Hey, what happened? Fatality. Buku, Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru, karya Burhanuddin Muhtadi memberikan analisis mendalam tentang fenomena ini. Buku ini mengupas akar permasalahan, modus operandi, dan dampak politik uang pada demokrasi Indonesia. Muhtadi mendefinisikan politik uang sebagai transaksi pertukaran antara pemilih dan kandidat, di mana suara ditukar dengan uang atau imbalan material lainnya. Praktek ini dapat dilakukan secara terang-terangan atau terselubung. Politik uang memiliki dampak yang serius pada demokrasi. Praktek ini melemahkan akuntabilitas politisi, karena mereka terpilih bukan karena program dan visi, melainkan karena uang. Politik uang juga memicu korupsi, karena politisi yang terpilih dengan cara ini akan berusaha mengembalikan modal mereka. Terdapat beberapa temuan penelitian yang menunjukkan bahwa politik uang marak terjadi di Indonesia. Berikut beberapa contohnya. Survei CSIS pada tahun 2014, 27% responden mengaku pernah menerima uang atau barang dari caleg. Survei LIPI pada tahun 2019, 36% responden mengaku pernah menerima uang atau barang dari caleg. Survei Perkumpulan Perludem pada tahun 2020, 42% responden mengaku pernah ditawari uang atau barang oleh caleg. Semakin dekat pemilih dengan partai, semakin dia mata duitan. Pemilih partisan kita tuh sedikit. Apakah cukup pemilih yang cuma 15% yang warna biru ini itu diperebutkan oleh caleg dan mengantarkan caleg untuk menang? Dan jangan lupa dalam sistem proporsional terbuka, pemilih yang partisan tadi diperebutkan oleh banyak caleg dalam satu partai. Jadi sudah sedikit jumlahnya, diperebutkan pula. Gitu. Kalau kita lihat di 2014, itu ada 43% pemilih yang dekat dengan partai yang terima uang. Dan hanya 22% pemilih non-partisan yang terima uang. Secara relatif, pemilih partisan cenderung ditawari politik uang. Tapi jangan lupa 43% ini dari 15%. 22% ini dari 85% pemilih yang tidak dekat dengan partai. Jadi secara absolut 22 dari 85% itu jauh lebih besar ketimbang 43% dari 15%. Muhtadi menawarkan beberapa solusi untuk memerangi politik uang. Di antaranya, memperkuat penegakan hukum. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.